Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di atas awan, bintang-bintang terhalang, tetapi mereka terus jatuh. Sosok kabur yang berputar-putar dengan cahaya berkilau saat ini gemetar. Dia tampak seperti telah dijatuhkan dari 9 surga oleh seorang manusia. Terlalu sulit baginya untuk mempertahankan penampilannya yang dingin dan menyendiri. Tubuhnya segera meletus dengan cahaya abadi. Itu membentuk sungai bintang yang gemerlap dan berputar-putar di sekitarnya. Aura yang kuat melonjak, dan simbol tak berujung menutupi area itu, membungkus diri mereka di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, dia memutuskan semua hubungan dengan dunia bawah, membuat tubuhnya tidak bisa ditembus. Indra ilahinya mengintip ke dalam, memeriksa diri sejati. Dia melantunkan kitab suci abadi untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Jenis pengalaman intens seperti itu bisa dikatakan sangat mengerikan. Itu tidak sesuai dengan pikiran yang dia miliki sejak lahir, dan bahkan lebih berbenturan dengan aliran esensi spiritual. Baginya, kejadian singkat itu sama dengan tenggelam ke dunia bawah. Dia adalah seorang abadi yang menyendiri yang tinggi di atas orang lain. Jenis gelombang ini belum pernah bergerak di dalam hatinya sebelumnya, tetapi setelah mengalami pemandangan yang tak terbayangkan barusan, hati Daonya sangat terguncang. Pakaian putihnya berkibar-kibar dan simbol-simbol bersinar dengan gemilang. Dia dilindungi di pusat dari semua itu. Saat dia menjulang tinggi di atas, dia mengungkapkan jejak kemarahan yang sebenarnya. Seseorang benar-benar berani mempermalukannya seperti ini. Itu tak termaafkan. Dia melakukan yang terbaik untuk bermeditasi dan memulihkan suasana hatinya. Ketika dia menatap ke bawah, pemuda itu tersenyum ke arahnya dengan Yu Chen di tangannya seolah-olah mereka sangat intim. Itu adalah jenis provokasi yang paling terbuka. Di bawahnya di depan istana surgawi yang megah, kedua individu itu saling berpelukan. Gigi pemuda itu berkilauan, seolah-olah dia masih merenungkan rasanya. Dia tersenyum sangat cemerlang padanya, senyum yang kaya dengan daya tarik yang mengisyaratkan. Tinggi di awan, sosok cantik Yu Chen yang sebenarnya menjadi semakin dingin. Kemegahan putih murni tersebar dan terbang ke segala arah. Dia tampak menyendiri dan dekat dengan Dao, seolah-olah dia hidup berdampingan dengan dunia abadi. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa sedikit cahaya memancar dari pupil matanya. Ini adalah kemarahan yang abadi. Dia tidak berteriak padanya, dia juga tidak mengutuknya. Hanya ada fluktuasi kuat yang berkembang biak keluar. Ci! Dia akhirnya mengangkat tangannya. Bintang-bintang memenuhi sekelilingnya, dan kemudian mereka membentuk garis yang menghubungkan langsung dari ujung jari ke arah istana kekaisaran yang jauh. Meteor berjatuhan seperti hujan. Salah satu berkas cahaya sangat menyilaukan. Itu terbentuk dari lebih dari 100 meteor, membangun seberkas cahaya yang jatuh ke arah yang sama langsung ke Shihao. Ini adalah jenis serangan yang mengerikan. Ketika wanita dunia lain mengangkat tangannya, cahaya bintang mengembun dan bintang jatuh terbang. Ketika mereka berkumpul seperti ini dan membanting ke bawah, jumlah kekuatan suci yang mereka keluarkan tidak terduga. Bintang jatuh bermekaran, berubah menjadi bunga. Cahaya cemerlang segera menutupi area ini. Istana kekaisaran mulai bergetar hebat seolah-olah berada di tengah badai besar. Semua istana bersinar dan terus bergemuruh. Pola simbol terukir sendiri di kehampaan untuk melindungi istana-istana yang telah ada sejak zaman kuno ini. Semua jenis simbol kuat bersinar untuk bertahan melawan serangan bintang jatuh. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Banyak meteorit bertabrakan dengan formasi, meledak satu demi satu. Cahaya yang menyilaukan dan mencengangkan mengalir di sekitar tempat ini,
dan pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan terus-menerus beriak keluar. Hanya dalam sepersekian detik, 20 hingga 30 meteorit mendarat di istana surgawi yang sama. Mereka terus-menerus menghancurkan bentangan simbol yang sama dan memberikan serangan yang sangat kuat. Suara Kaaca terdengar. Sebuah celah kecil muncul di dalam formasi ini, dan kemudian sederet bintang jatuh dengan cepat mengalir di belakangnya dengan maksud untuk menembus formasi besar dan membantai pemuda di bawahnya. Ini adalah kemarahan peri di atas awan. Meskipun dia tidak mencaci makinya, dia juga tidak menunjukkan banyak ekspresi kemarahan. Tindakan efektif lebih menakutkan daripada apapun. Ekspresi Shihao menjadi serius. Sambil membawa Yu Chen, dia langsung melompat ke platform tinggi dan menatap lurus ke langit. Suara Qianglang terdengar di udara. Dia mengeluarkan pedang ajaib ilahi emas dan mengarahkannya tinggi-tinggi ke langit. Pada saat itu, energi drakonik melonjak di dalam istana kekaisaran, dan semuanya berkumpul di lengannya. Mereka membentuk energi misterius yang tak ada habisnya dan mengalir seperti lautan yang luas dan tak terbatas. Pedang di tangan Shihao sama mengesankannya dengan matahari yang luar biasa. Cahaya cemerlang mengamuk di permukaannya seperti nyala api yang intens. Kemudian, dengan suara hong, itu meletus dengan seberkas cahaya tebal dan melesat ke langit. Meteor yang jatuh diledakkan satu demi satu dan meledak di udara. Lampu warna-warni bersinar tanpa henti. Batu-batu besar hancur menjadi potongan-potongan halus yang berkibar seperti hujan debu. 20 bintang jatuh turun terus-menerus. Meskipun mereka melepaskan cahaya tak berujung, ketika mereka turun, mereka semua terpotong oleh pedang ini, menyebabkan mereka meledak di udara. Pada saat yang sama, formasi besar bergemuruh dan menutup dengan sendirinya. Retakan yang muncul sebelumnya tertutup. Selain itu, jejak berharga muncul di atas kepala Shihao dan berkedip-kedip dengan simbol. Itu mengendalikan seluruh istana kekaisaran dan mengaktifkan beberapa formasi ilahi lagi untuk melindungi lokasi pusat ini. Dengan pedang di tangan, dia mengarahkan ujungnya ke langit, lurus ke sosok murni dan suci yang tinggi di atas awan dan menunjukkan kekuatannya. Ci! Garis pancaran pedang terbang keluar, menentang langit saat ia bergegas maju. Itu berubah menjadi bentuk naga, menghancurkan beberapa bintang jatuh dan langsung mendekati tubuh Yu Chen. Serangan ini sangat ganas. Di atas tubuh berkilau itu ada cahaya berharga tersembunyi yang menopang tubuhnya. Sementara itu, dia sendiri sangat tenang. Dia mengulurkan jari seperti kristal yang berkilau dan tembus pandang dan menekan energi pedang itu. Sebuah boringan terdengar. Energi pedang meledak, mekar di udara. Pemandangan indah itu hanya berlangsung sesaat. Dia menatap ke bawah. Pembelanja ilahi berdesir di kedalaman pupilnya. Sementara itu, Shihao juga mengarahkan pedangnya ke langit. Ini adalah konfrontasi diam-diam. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya, mereka berdua merasakan niat membunuh dingin yang menggigit satu sama lain. Haoer, apakah kamu baik-baik saja? Angka-angka berkedip-kedip, Shi Ziling dan istrinya bergegas. Saya baik-baik saja. Shihao mengangguk. Ekspresinya serius. Melanjutkan seperti ini tidak akan berakhir dengan baik. Istana kekaisaran negara yang mulia diserang oleh orang lain seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas? Ketika Qin Yining melihat situasi saat ini, dia melambaikan tangannya ke udara dan mengirimkan indera ilahinya dalam sinar, memancarkan suara, berkata, "Menantu perempuan, Anda tidak boleh bertindak begitu kasar. Kamu wanita suci yang jahat." Di dalam istana kekaisaran, tubuh kedua Yu Chen adalah yang pertama bereaksi. Dia merasakan kebencian yang besar terhadap Qin Yining. Jika pagoda kecil itu ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Shihao mengerutkan kening. Pagoda kecil setinggi 1 inci benar-benar memiliki kekuatan besar,
tetapi belum kembali setelah mengejar penyihir itu. Itu sudah menghilang sepanjang hari dan malam. Mengapa tidak kembali? Shi Hao terguncang. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terlalu mengandalkan pagoda kecil itu. Setelah mengetahui kekuatannya, dia tampaknya telah kehilangan rasa urgensi dan tidak memiliki banyak intimidasi sendiri. Musuh sedang menyerang wilayahnya, namun pikirannya masih sangat terguncang, membuatnya sedikit linglung. Ini jelas bukan masalah kecil. Baru-baru ini, dia terlalu mengandalkan bantuan eksternal. Jika ini terus berlanjut, hatinya akan mulai kekurangan dorongan untuk menjadi lebih berani dan tidak gentar. Ini terutama terjadi sekarang karena Dewa Willow akan memasuki gerbang primordial di kedalaman kekacauan utama, sementara pagoda kecil itu mungkin pergi juga. Ini tidak baik sama sekali. Bahkan bisa dianggap sangat mengerikan. Begitu mereka semua menghilang, bagaimana dia bisa beradaptasi? Saya tidak bisa terus bergantung pada orang lain dan selalu memiliki sesuatu untuk diandalkan, atau saya akan mulai kurang kesadaran akan kesulitan. Saya harus menjadi lebih kuat. Terlahir ke dunia ini berarti pada akhirnya, aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Menderita serangan mendadak saat pagoda kecil tidak ada di sini tiba-tiba membuatnya mengembangkan kewaspadaan seperti ini. Ini bukan masalah kecil. Mata Shi Hao berputar-putar dengan cemerlang. Aura hidup dan mati muncul. Dia memusatkan pandangannya pada tubuh utama Yu Chen dan menilai kekuatannya. Wanita ini benar-benar tangguh. Dia bahkan lebih kuat darimu. Dia berbalik dan menatap wanita cantik di dekatnya. Yu Chen mendengus. Relatif berbicara, dia saat ini penuh vitalitas dan kemarahan, sedangkan yang di atas awan adalah yang terpisah dari dunia manusia dan dekat dengan keabadian. Jenis kemurnian dan keagungan itu datang dari dalam dirinya sendiri dan sepertinya bukan milik dunia manusia. Tidak banyak yang bisa menggerakkan hati Daonya. Shi Hao sepertinya merasakan sesuatu. Tubuh utama itu sangat kuat, dan bersama dengan harta rahasia, dia bisa memanggil formasi untuk mengirim meteorit jatuh. Dia benar-benar menempati wilayah yang tak terkalahkan. HR, apa yang akan kamu lakukan? Shi Ziling terkejut. Dia melihat bahwa Shi Hao bersiap-siap untuk bergegas ke surga untuk bertarung. Ayah, tolong tenang. Saya sangat menyadari situasinya, kata Shi Hao. Dia memanggil Peng Nine dan menugaskannya untuk memimpin berbagai formasi di istana. Kemudian, dia bergegas ke surga. Shi Ziling dan istrinya sangat khawatir. Ketika mereka melihat ke langit, mereka sedikit gugup. Jika Peng Nine tidak dengan susah payah meyakinkan mereka sebaliknya, mereka pasti akan bergegas ke langit juga. Ketika Shi Hao bergegas ke atas, dia membawa Yu Chen juga, menggendongnya di punggungnya. Tali yang terbuat dari simbol mengikat mereka bersama saat mereka bergegas ke langit. Selama seluruh proses ini, meteor jatuh terus-menerus. Namun, dia menunjukkan teknik kunpeng, menghindarinya satu persatu. Segera setelah itu, dia berdiri tinggi di langit untuk menghadapi sosok kabur itu. Di atas awan, meteorit ada di mana-mana. Mereka semua mengatur diri di belakang sosok cantik itu. Itu adalah formasi besar yang memanggil beberapa batu besar dari luar langit, serta lebih banyak lagi puncak gunung dari wilayah gurun. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar membuat banyak persiapan. Shi Hao mengerutkan kening. Mengapa hal-hal harus terjadi satu demi satu seperti ini? Penyihir baru saja pergi, dan pagoda mengejarnya, tetapi tepat setelah itu, tubuh utama Yu Chen datang, dan dia sebenarnya sekuat ini. Apakah penampilannya berbeda darimu? Shi Hao bertanya pada wanita lembut dan cantik di punggungnya. Yu Chen tidak menjawab pertanyaannya. Dia juga menonton pihak lain dengan cahaya warna-warni jauh di dalam matanya.
Ada jenis interaksi aneh yang terjadi antara keduanya dalam jarak yang begitu dekat. Shi Hao melepaskan tawa acuh tak acuh. Dia perlahan bergerak dengan dia di punggungnya saat dia dengan hati-hati menilai pihak lain. Di atas awan, cahaya bulan mengalir seperti air, menyebarkan pendarannya ke dunia bawah. Wanita di depannya dikelilingi oleh cahaya kabur. Dia jelas dalam jangkauan, namun masih terasa seolah-olah dia jauh di atas di surga ke-9. Itu memberi orang lain perasaan dunia lain dan menyendiri, perasaan yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Dia terlalu luar biasa. Jenis ketenangan, keindahan, dan ketenangan seperti itu bukan milik dunia manusia. Yu Chen, apakah kamu datang untuk mengganggu privasi kamar pengantin? Shi Hao berbicara sambil menatap lurus ke arahnya. Suaranya tenang, tapi kata-katanya penuh provokasi. Mengganggu kamar pengantin Anda sendiri pasti memberi Anda perasaan yang cukup istimewa. Peri yang berdiri di seberangnya ramping dan anggun. Suaranya menyenangkan untuk didengarkan seperti suara alam. Hatiku dekat dengan Dao, dan pikiranku seperti bulan yang cerah. Suaranya sangat lembut dan damai, seolah-olah itu adalah suara abadi. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka bermandikan angin musim gugur. Kata-kata ini dengan jelas menyiratkan bahwa jenis provokasi ini tidak dapat mengganggu kondisi mentalnya. Cengkeraman Shi Hao mengencang pada pedangnya. Sikap peri agak luar biasa, dan keanggunan alamimu sangat luar biasa. Karena kamu sangat luar biasa, mengapa kita tidak duduk di dalam istana kekaisaran dan mengobrol sambil minum-minum di bawah sinar bulan? Tubuh yang tidak jelas dan ramping melepaskan kilau berkilau. Dia mengungkapkan senyum acuh tak acuh dan berkata, "Aku datang ke sini untuk membunuhmu." Sayang sekali, keinginanmu tidak akan mudah terpenuhi. Bagaimana kita bisa tahu tanpa mencobanya? Bulan ilahi menggantung dari jauh di atas. Aku akan mencari Dao saat aku menebasmu dan mencerahkan hatiku Dao. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, lapisan asap tipis muncul di tubuhnya. Itu menguntungkan dan suci, membuatnya terlihat semakin spiritual dan terlepas dari dunia ini. Rasa bahaya yang besar muncul di benak Shi Hao. Dia tahu bahwa wanita ini sangat menakutkan dan sangat kuat. Tubuh emas yang tidak dapat binasa telah lama menutupi tubuhnya, berkedip-kedip dengan cahaya keemasan gelap. Jejak kaisar manusia menggantung di atas kepalanya dan menyebarkan gumpalan energi drakonik, naik bersama dengan niat pertempuran Shi Hao. Ci! Tubuh utama Fei Yu Chen ingin segera mengambil tindakan. Sebuah jari menunjuk, dan puluhan ribu garis pancaran pedang tiba-tiba berkembang. Masing-masing tembus pandang seperti kristal dan mengandung makna ilahi yang kuat. Pertempuran ini meletus begitu saja. Tak satu pun dari mereka berbicara berlebihan. Energi pedang meletus seperti pelangi saat menembus ke langit. Pada saat itu, mereka sudah bertukar ratusan hingga ribuan pukulan. Teknik-teknik berharga bersinar dengan cemerlang, bahkan membuat bulan yang cerah pun kehilangan cahayanya. Hanya ada cahaya abadi dari kedua sosok itu. Bentrokan itu luar biasa intens. Kemampuan ilahi memenuhi udara dan terus meletus. Ci! Kedua individu itu terjalin. Tubuh peri murni dan suci melepaskan Phoenix abadi merah menyala. Ia dengan terampil melebarkan sayapnya, melepaskan cahaya warna-warni merah yang indah yang menembus langit. Kekuatannya tidak tertandingi. Shi Hao mengelak, tapi dia terkejut. Phoenix terbang di atas dan mengirim bulu merah keluar, tetapi target utamanya sebenarnya adalah Yu Chen di punggungnya. Untungnya, teknik Kun Peng tidak ada bandingannya. Dia dengan cepat menghindarinya, membiarkan pasangannya di punggungnya untuk menghindari kematian. Kau bergerak melawanku? Anda telah meninggalkan saya. Wajah putih berkilau Yu Chen penuh dengan keterkejutan, tetapi ada juga kesedihan dan kemarahan.
ekspresinya terus berubah. Kemudian, wajahnya yang cantik memulihkan kedamaiannya, dan dia dengan tegas berbaring di punggung Shi Hao. Dia berbicara dengan lembut di dekat telinganya dan berkata, "Aku akan membantumu menangkapnya." "Baik." Shi Hao hanya mengatakan satu kata ini. Kemudian, dia dengan paksa mencubit pantatnya, menenggelamkan jari-jarinya ke kulitnya dan menyebabkannya berteriak ketakutan. Di bawah jarak yang begitu dekat, meskipun tubuh utama Yu Chen yang luar biasa dan dunia lain itu memutuskan hubungannya dengan tubuh kedua, itu masih belum cukup. Dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat itu, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan dari pantatnya yang penuh. Dia dengan cepat mundur. Ci! Cahaya pedang memenuhi langit. Shi Hao membantai, dan dia menunjukkan teknik berharga yang mengguncang dunia untuk menekan ke depan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.